Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Tanjil Pohan, saya dari kelas 10 IPS SMA Swasta Widya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak atau COVID-19 atau virus corona terhadap perkembangan dinamika atmosfer yang diberikan oleh Bapak Johannes Teddy Arnold sebagai guru pembimbing mata pelajaran geografi. Sebelum saya ke penjelasan intinya, saya akan menjelaskan apa itu atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmo, yaitu uat, dan sphera, yaitu selubung atau bulatan. Atmosfer adalah lapisan uap atau selubung udara yang menyelimuti sebuah planet. Atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena kalau tidak ada udara, bagaimana kita bernafas untuk hidup? Di bumi kita sendiri ini, komposisi terbesar atmosfer adalah gas nitrogen, yaitu sebesar 78%, dan gas oksigen sebesar 21%. Dan sisanya adalah gas-gas lain dengan komposisi kurang dari 1%. Atmosfer bumi berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan meteor-meteor. Selain itu, lapisan atmosfer juga berfungsi dalam mengatur suhu udara di bumi. Jadi, di dalam atmosfer terdapat ada namanya lapisan ozon yang berfungsi untuk mengatur jumlah sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Selain itu, menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Lapisan ozon dapat mengalami penipisan dan kerusakan dikarenakan beberapa hal, yaitu asap kendaraan bermotor, penggundulan hutan, asap pabrik, dan penggunaan bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perkembangan dinamika atmosfer. Dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perkembangan dinamika atmosfer salah satunya yaitu tertutupnya lapisan ozon yang bocor dikarenakan beberapa hal yang sudah saya bahas di penjelasan sebelumnya. Jadi contohnya itu tentang perkembangan dinamika dampak virus corona terhadap perkembangan dinamika atmosfer. Yang pertama, di Indonesia, saya ambil contohnya itu di Indonesia. Di Indonesia khususnya di Jakarta. Setelah terjadinya COVID-19 ini di kota Jakarta lebih bersih dibandingkan sebelum terjadinya COVID-19. Dikarenakan apa? Jadi dikarenakan berkurangnya pencemaran udara. Sebelum terjadinya COVID-19, pencemaran udara di Jakarta itu sangat padat ya, sangat banyak. Contohnya itu asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan lain sebagainya. Jadi dengan timbulnya COVID-19 ini, kota Jakarta jadi lebih bersih, udaranya lebih segar. Seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, COVID-19 tidak hanya ada di Indonesia, tapi terjadi di negara lain. Dampak COVID ini terjadi di negara-negara lain. Contohnya saya ambil di negara Italia. Di Italia terdapat sungai Venesia yang dulunya dikenal sebagai sungai terkotor. Tetapi setelah terjadinya COVID-19, sungai Venesia di Italia sangat bersih dan jernih. Why? Karena itu tadi udaranya itu jadi lebih bersih dan pencemaran air juga lebih bersih karena timbulnya COVID-19 ini, karena orang-orang tidak berkeluar kemana-mana, hanya di dalam rumah. Jadi banyak berpendapat orang sehingga
ada orang yang berpendapat bahwa airnya ini dapat diminum. Jadi air yang di Italia ini yang dulunya sangat kotor dapat diminum karena terjadinya COVID-19. Jadi dari kedua contoh tersebut saya dapat menyimpulkannya COVID-19 sangat berdampak positif bagi terhadap perkembangan dinamika atmosfer. Itu sangat bagus, sangat positif. Jadi kita harus mensyukurinya itu. Oke. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.